Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita yang daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saban malam kita pada hari Selasa 18 Agustus 2020 sesuai dengan pembacaan SBU pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Dan saya akan membacanya pada ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 yang demikian firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, perikop kita mengisahkan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan persekutuan mereka terbentuk dan dibangun karena karya Roh Kudus. Setelah mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hanya menghasilkan keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk berbagi harta juga merupakan salah satu wujud karya Roh Kudus. Jemaat mula-mula mengorbankan apa yang mereka miliki untuk menolong orang lain yang berkekurangan dan membutuhkan. Itulah arti hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang mau berbagi, hidup yang meneladan kepada Yesus Kristus adalah hidup yang tidak egois. Hidup yang berarti adalah hidup yang berbagi. Mengapa? Karena kehidupan itu dimulai dari ketiadaan apa-apa. Kita tidak lahir dengan segala kelengkapan yang bisa kita bawa, tetapi dalam ketiadaan apa-apa. Kita bisa lahir karena kita ditolong, karena ada yang mau berbagi. Itu arti dan makna dasar ya, mengapa hidup harus berbagi. Karena dengan berbagi, saudara dan saya memahami makna kehidupan. Hidup yang berbagi itu adalah hidup yang didasarkan atas kasih. Karena hanya orang-orang yang mengasihi sajalah yang mau berbagi. Berbagi dalam suka duka, berbagi dalam cinta dan kasih sayang, berbagi dalam masalah dan pergumulan, juga mau berbagi dalam untung dan rugi hidup ini. Dalam banyak hal, kita harus mau berbagi. Kalau tidak, kita telah mengingkari keberadaan diri kita sendiri. Dan itu berarti kita adalah orang yang akan ditinggalkan sendiri. Dengan berbagi, orang lain terberkati dan tertolong. Dengan berbagi, hidup kita sendiri berarti untuk sesama. Dan hidup yang berbagi itu adalah lawan tangguh dari egoisme dan egosentris,
dan semua yang berbau ego, atau hanya bertumpu pada diri sendiri. Karena egoisme dan egosentris bukan tabiat dasar manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan berpasang-pasangan agar manusia saling menolong, saling menopang, dan saling mendukung dalam suka duka kehidupan ini. Dunia ini indah karena ada hidup yang berbagi. Sebaliknya, dunia akan sepi kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Keluarga dan rumah tangga akan indah kalau selalu mau berbagi. Gereja dan jemaat Tuhan akan terasa indah kalau mau hidup berbagi. Masyarakat dan bangsa ini akan indah kalau mau hidup berbagi. Bahkan dunia ciptaan Tuhan ini akan terasa indah kalau manusia yang hidup di dalamnya mau hidup berbagi. Dan Tuhan pun akan tersenyum kalau kita manusia mau hidup dan berbagi. Tidak usah kita bicara tentang ajaran Tuhan dengan segala teori dan dalil-dalil apapun, kalau kita tidak mau hidup yang berbagi. Karena Tuhan pun tidak butuh bicara, tetapi bukti nyata dari hidup kita sendiri. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat malam, lewat sapaan malam kita diingatkan untuk merenungkan. Untuk apa kita hidup jika hidup tak berarti? Untuk apa kita memiliki jika untuk memiliki kita abai pada orang-orang di sekitar kita? Itu adalah ironi. Karena itu, jangan mata kita hanya tertuju untuk menumpuk apa yang diinginkan hati ini. Tapi latihlah diri, arahkan hati untuk bisa hidup berarti, yaitu dengan berbagi. Semoga kita terus belajar untuk menemukan kesejatian makna kehidupan ini dan membuat hidup kita berarti dan terus tambah semakin berarti dengan berbagi dengan sesama orang di sekitar kita. Selamat menemukan hidup yang berarti dengan cara hidup berbagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup berbagi sebagai wujud nyata kasih kami karena iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus mau memampukan kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat kehidupan di sepanjang hari ini. Agar melalui berkat yang kami terima, kami pun mau berbagi untuk sesama kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Berkati orang-orang yang Engkau pakai sebagai alat berkat-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih untuk kasih, kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan-Mu kepada kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau menjaga peristirahatan kami di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami esok hari. Dan mendapatkan hari yang baru. Iman yang semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan persekutuan di gereja kami, agar persekutuan kami semakin hidup, semakin indah, dan semakin memberlakukan nilai-nilai kasih di antara persekutuan. Berkati bangsa dan negara kami, yang kemarin 17 Agustus Engkau hantar
mensyukuri hari kemerdekaan yang ke-75. Meskipun kami mensyukurinya di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Tuhan, telah 75 tahun bangsa ini merdeka. Kemerdekaan terbesar bagi kami orang percaya ialah melalui pengorbanan-Mu telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami dibebaskan dari dosa-dosa kami. Pakailah kami Tuhan sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara dan takut akan Allah, serta pemerintah-pemerintah bangsa ini. Pulihkanlah negeri ini dari wabah COVID-19, agar kami dapat kembali beribadah dan memenuhi gereja-gereja, tempat-tempat peribadahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam pada hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati istirahat kita semua, dan Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita. Amin.